Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Nah, ini ada pantun yang terkaitan dengan masalah Wahabi yang dimana-mana dapat disorot orang, terutama di Malaysia. Wahabi itu penyakit menular. Siapa yang dekat pasti tertular. Ayah dan ibu Nabi dituduh kufar, kuburan Nabi akan dibongkar. Nah, dulu beda dengan Wahabi Salafi sekarang yang ada di Indonesia. Mereka tak mungkin membongkar kubur Nabi karena kuburan Nabi di Arab. Nah, itu yang pertama. Jadi yang ditakutkan orang selama ini adalah tentang betapa sadisnya kuburan Nabi mau dibongkar. Ayah dan ibu disebut kufar. Masya Allah. Menyakiti hati Nabi ini. Dalam ayat Al-Quran dikatakan la ya'zun. Nah, jangan kamu menyakiti hati Nabi, Allah dan Rasul. Ya'zunallaha wa Rasul. Kemudian Imam Bukhari. Nah, dikatakan oleh Imam Bukhari kafir, tapi dulu, sekarang tidak lagi. Imam Bukhari dulu katanya memakai takwil, dan Wahabi menuduhnya sebagai kafir karena ditakwil. Kealiman Al-Ghazali selalu pula dicibir-cibir, disindir-sindir, dituduh musyrik dan seakan pelaku sihir. Jadi diperlakukan Imam Al-Ghazali seakan pelaku sihir yang dituding pelaku dikatakan kafir dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Masya Allah, itu dulu, sekarang tidak lagi. Sekarang anak buahnya ya mirip-mirip saja. Umpamanya Tuhan dituduh beranak, tapi berbeda dengan makhluk banyak. Jadi iya ya, kata sebagian Khawarij itu, sebetulnya Tuhan itu beranak ya, cuma anaknya tidak sama dengan anak manusia banyak. Anaknya bukan sembarangan anak Tuhan Maha Berkehendak. Jadi ada tuh anaknya, cuma tidak sama dengan anak manusia. Dan dia punya betis, tapi betisnya tidak sama dengan manusia. Dia punya tempat, tapi tempatnya tidak sama dengan manusia. Kalau tempat cacing di mana? Dalam tanah. Cacing aja berbeda katanya tempatnya dengan manusia. Kalau kutu di mana tempatnya? Di hati kepala. Kutu saja berbeda tempatnya. Kalau ungge di mana? Burung-burung. Ungge itu burung-burung, itu bahasa Kampar itu. Ungge itu di atas pohon kayu dalam semak-semak. Di situ sarangnya. Manusia kan tidak, jadi berbeda. Nah, begitulah katanya. Jadi Tuhan itu bisa saja menurut mereka punya anak, cuma anaknya tidak sama dengan manusia banyak atau makhluk banyak. Masya Allah, ini masih diperdebatkan. Itu dulu, sekarang tidak lagi seperti itu. Sebenarnya istilah tangan bagi Tuhan begitu juga, katanya Tuhan itu punya tangan, cuma tidak sama dengan tangan manusia. Tangan bau aja berbeda dengan awak. Tangan monyet beda, tangan kucing beda, apalagi dengan tangan Tuhan. Nah, Tuhan itu bertangan, cuma tangannya beda dengan tangan kita. Itu katanya tangan itu bagi Tuhan. Bagaimana sebenarnya tangan Tuhan itu? Sebetulnya adalah kiasan. Nah, kesimpulan sebenarnya bagi orang Yahudi disebut anak Tuhan itu anak yang dicintai Tuhan, bukan Tuhan itu beranak. Tidak, anak yang dicintai Tuhan. Nah, sebenarnya istilah tangan bagi Tuhan bukanlah hakikat, hanya kiasan. Kuniyah dan majazi bertebaran, ilmu balaghah menerangkan. Jadi ilmunya untuk mempelajari tentang ayat-ayat mutasyabihat itu haruslah memakai ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu bayan. Nah, itu yang diharamkan oleh Yahudi Salafi zaman dulu. Zaman sekarang tidak ada bedanya. Nah, itu zaman dulu begitu dia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kita mengkaji tentang kata-kata sindiran. Sebetulnya orang-orang Minang yang bijak itu selalu sehari-hari itu kata-kata kuniyah itu, kata-kata sindiran banyak sekali. Umpamanya balayih,
bidu orang tiku, nampak nandari si tinjau lawi. Balai bidu orang tiku, tampak nandari si tinjau lawi. Basilang kayu ditungku, di sinan api makonya idui. Apa artinya itu? Itu filsafat itu. Bersilang artinya berbeda-beda pendapat manusia di muka bumi ini, suasana akan menjadi hidup, jadi tidak dingin. Jadi ada bagusnya Wahabi, Salafi, Syafi'i, Hambali, berbeda-beda bertikai itu suasana akan menjadi hidup, ilmu keislaman akan menjadi hidup. Kalau tidak ada Salafi Sahabi, Indonesia jadi sepi. Idrus Ramli tidak terundang, dia ke Brunei, ke Malaysia, Singapura, gara-gara Salafi lah terundangnya Idrus Ramli, Ustadz Abdul Samad kemana-mana, ke seluruh Asia Tenggara, bahkan tingkat dunia. Kenapa? Antara lain, bukan pula satu-satunya itu, antara lain karena adanya sanggahan permasalahan yang dibuat oleh Wahabi Salafi. Jadi ada pula hikmahnya. Jadi segala sesuatu ada hikmahnya. Kita ambil saja hikmahnya yang positif. Hikmahnya apa? Menghidupkan suasana. Hadis Minang, kok hadis Minang? Pantun Minang, falsafah hidup Minang mengatakan, balai bidu orang tiku, tampak nandari si tinjau lawi. Basilang kayu ditungku, di sinan napi makonya idui. Nah, lain lagi kalau di daerah Kampar, di Bangkinang. Di Nansi Tanun di Pulau Tonga. Jadi pantun-pantunnya itu masalah percintaan kalau di Kampar, juga masalah filsafah kehidupan, masalah kesedihan hati, dan banyak juga pantun-pantun nasihat. Masya Allah. Kalau pantun-pantun itu biasanya syair-syair itu dikemas dalam lagu-lagu. Misalnya lagu Kampar mengatakan gini, kok doda kotokan doda, jan kami tak tompi-tompi, kok indah kotokan indah, jan kami tak nanti-nanti. Itu ujungnya bagus. La ilaha illallah itu sebetulnya la ilaha illallah. Tapi karena ibu-ibu yang makan siri, kadang-kadang giginya juga sudah nggak ada, menyanyikan la illallah saja dia. Padahal sebetulnya la ilaha illallah. La illallah jilbab barendo, tempung saya babulu. Kadang-kadang maaf, kadang-kadang nak hati den ibu kok takonang masa dahulu. Masya Allah. Kita tambung nanti karena sudah sampai ke tempatnya. Nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.